Halo semua, perkenalkan nama saya Kinanti Septiana dengan NIM 211061110. Saya dari kelas Hukum Internasional C, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang resolusi PBB dalam mendesak Rusia agar bertanggung jawab bayar ganti rugi atas kehancuran di Ukraina. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang resolusi PBB dalam mendesak Rusia agar bertanggung jawab ganti rugi atas kehancuran di Ukraina, maka kita perlu mengetahui apa latar belakang yang mengakibatkan perang ini terjadi. Pada 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Perang ini dilatar belakangi atas penggulingan Presiden Ukraina pada tahun 2014, Moskow Viktor Yanukovych, dari kekuasaannya menyusul protes massal dari masyarakat. Kemudian di bawah tekanan Rusia, Yanukovych ini menolak menandatangani perjanjian asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa, sehingga penolakan ini membuat masyarakat marah yang sudah menantikan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dalam pembahasan kali ini saya akan membuat 3 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana pelanggaran internasional atas perang Rusia terhadap Ukraina. 2. Bagaimana hasil dari resolusi PBB dalam mendesak Rusia untuk bertanggung jawab bayar ganti rugi atas kehancuran di Ukraina. 3. Bagaimana pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina. Pelanggaran hukum internasional atas perang Rusia terhadap Ukraina. Dalam konflik antara dua negara ini, yaitu Rusia dan Ukraina ini, bukan hanya menimbulkan korban di kalangan militer saja, akan tetapi juga menimbulkan korban terhadap warga sipil yang tidak selayaknya diserang. Kemudian PBB telah mengonfirmasikan bahwa terdapat 4.226 kematian warga sipil yang diakibatkan dari serangan tersebut. Namun menurut Dewan HAM PBB, jumlah dari korban warga sipil ini akan semakin bertambah dilihat dari konflik yang terjadi cukup panjang akibat banyaknya intervensi. Selain dengan adanya korban masyarakat sipil, serangan yang dilakukan oleh Rusia juga mengakibatkan kerusakan parah terhadap berbagai fasilitas seperti bangunan yang penting. Jelas tidak boleh diserang berdasarkan hukum humaniter internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan Rusia ini dikategorikan ke dalam pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional ini termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi agar tidak dijadikan sasaran militer apabila diserang hingga menimbulkan banyak korban. Kemudian jika terjadi penyerangan terhadap objek sipil, maka hal ini dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional yang disebabkan banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik ini. Hasil dari resolusi PBB dalam mendesak Rusia untuk bertanggung jawab bayar ganti rugi kehancuran di Ukraina, Majelis Umum PBB berencana mengadakan pengambilan suara untuk resolusi yang bertujuan meminta Rusia untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional dengan menyerang Ukraina, termasuk dengan membayar ganti rugi. Rancangan resolusi ini akan mengakui perlunya membentuk mekanisme internasional guna untuk memperbaiki kerusakan, kehilangan, atau cedera yang diakibatkan Rusia. Kemudian, terdapat 141 negara dari 181 negara yang telah hadir ini memilih untuk menyetujui atas invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Sementara 35 negara lainnya memilih abstain dan 5 negara memilih untuk menolaknya. Dalam hal ini, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum. Namun, hal ini mencerminkan opini dunia dan telah menunjukkan penentangan luas terhadap aksi militer Rusia. Hasil yang diharapkan dari resolusi ini yaitu menegaskan kembali komitmen Majelis Umum PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah, serta menegaskan kembali kepada Rusia atas permintaannya untuk segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina. Kemudian diharapkan untuk menarik semua pasukannya dari wilayah Ukraina. Dengan adanya tindakan invasi oleh Rusia ini menimbulkan berbagai akibat-akibat yang merugikan bagi pihak Ukraina. Jika kita menilik ketanggung-jawaban negara dalam hukum internasional, maka suatu negara memiliki kewajiban untuk harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul dari tindakannya itu. Walaupun tanggung jawab negara berkaitan dengan kedaulatan, bukan berarti negara bebas melakukan apa saja yang ia inginkan dengan melanggar hak atau kedaulatan negara lain. Namun, dalam setiap tindakannya, negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional, mengingat negara merupakan salah satu subjek hukum internasional. Kemudian, menurut draft International Commission untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan negara yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina, dapat dengan menggunakan staycation. Cara pertanggungjawaban menggunakan staycation ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara. Negara yang bersalah yaitu Rusia harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina
dengan disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatan invasi itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material, yaitu pemberian sejumlah uang, atau dapat juga memberikan penggantian rugi yang bersifat non-pensioneri atau penggantian rugi yang bukan bersifat sejumlah uang. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa serangan Rusia terhadap Ukraina ini melanggar hukum internasional, yaitu hukum humaniter internasional, yang disebabkan banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik ini. Kemudian upaya dalam menghentikan invasi ini yaitu dengan cara membuat resolusi ataupun putusan berdasarkan dengan kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan untuk menghentikan serangan terhadap Ukraina. Dan juga dalam resolusi PBB ini menegaskan permintaannya kepada Rusia untuk mengganti rugi atas kerusakan, kehilangan, cedera hingga meminta untuk menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan menarik semua pasukannya di wilayah Ukraina.